Kini hanya tinggal nama janda cantik bernama Siska ini ditemukan tak bernyawa karena dirinya menyewa seorang berondong. Seorang wanita bernama Siska Icun Sulastri berusia 31 tahun bekerja di perusahaan herbal farmasi berasal dari Sukabumi dan dirinya memilih pindah ke Jakarta karena pekerjaan. Cukup lama Siska Icun menjanda, bahkan dirinya memang janda dengan 5 anak. Dulu di pernikahannya 2 kali gagal menikah. Kelima anaknya tak ada yang tinggal bersama Icun melainkan dengan 2 mantan suami Icun. Perceraian rumah tangga nampaknya membuat Icun makin mandiri hingga akhirnya dirinya memutuskan kerja dan pindah ke Jakarta, sukses di Jakarta. Meski mengaku dirinya rindu kepada anak-anak yang tinggal bersama mantan-mantan suaminya, namun Icun menyebutkan mereka masih berkomunikasi. Mantan suami Icun pun masih mengizinkan Icun bertemu dengan anak-anak kapanpun Icun mau. Merantau ke Jakarta pasca dirinya sendirian dan tak ada suami serta anak-anak pun tinggal bersama mantan suaminya, Icun mencoba tegar. Di Jakarta Icun sukses dalam karirnya hingga akhirnya Icun pun tinggal di apartemen di Jakarta. Di mata keluarganya Siska Icun dikenal ramah dan baik, bahkan masih memberikan uang kepada orang tuanya meski dirinya kerja keras di Jakarta. Icun sendiri memang punya pacar, bahkan sudah bertunangan dengan seorang lelaki. Namun nampaknya semua tak tahu kalau Icun punya rahasia gelap yang dirinya sembunyikan sendirian. Hari itu tunangan Siska nampak bingung. Siska tak bisa dihubungi, SMS tak dibalas, telepon tak diangkat, bahkan tak mengabari pacar Icun atau tunangan Icun, padahal biasanya selalu ada komunikasi. Hingga akhirnya tunangan Icun datang ke apartemen dan membuka pintu namun tak bisa. Tunangan dari Siska pun meminta kunci dipikat pada pengelola apartemen. Saat pintu apartemen dibuka, apartemen sudah dalam kondisi sudah acak-acakan. Bahkan tunangan Siska pun melihat Siska sudah tergeletak di kasur, nampak tak bernyawa dan mengeluarkan cairan merah. Takut dan bingung, tunangan dari Siska dibantu oleh security apartemen pun langsung melapor kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak yang berwajib pun datang ke TKP. Pihak kepolisian datang untuk olah TKP sementara jasad dari Siska dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak dari kepolisian pun menemukan handphone Ica hilang, bahkan tak menemukan siapa pelaku Ica, namun tetap berusaha mencari barang bukti. Di apartemen tersebut ternyata ada CCTV dan melihat dari CCTV, lelaki yang terakhir datang ke apartemen Ica, pihak kepolisian langsung identifikasi pelaku. Polisi mencurigai lelaki yang terakhir datang ke rumah Ica adalah Muhammad Hidayat berusia 21 tahun, punya anak istri. Saat mencari Hidayat, pihak kepolisian akhirnya menemukan Hidayat di rumah orang tuanya sedang bersembunyi. Hidayat pun mengaku kalau dirinya lah yang melukai Siska. Hidayat dengan Siska tak mengenal satu sama lain, namun Hidayat menyebutkan kalau dirinya memang iklan open BO di sosial media. Saat itu tak menyangka ada seorang wanita yang ingin memakai jasa dirinya. Ternyata Siska sudah lama menjanda meskipun dirinya sudah punya tunangan, masih punya sesuatu rahasia yang tunangannya tak tahu. Siska selama ini kerap suka memakai jasa berondong di sosial media. Antara Siska dengan Hidayat sudah ada obrolan tentang harga. Saat itu Siska akan membayar Hidayat 2 juta. Saat itu Hidayat pun bahagia dan langsung ke apartemen Siska. Saat di apartemen Siska keduanya ngobrol, usai ngobrol keduanya melakukan. Namun saat Hidayat meminta bayaran, Siska nampaknya minta sekali lagi. Hidayat tak mau, Hidayat ingin dibayar dulu, namun Siska ngotot dirinya tak puas dan ingin sekali lagi. Usai melakukan antara Siska dengan Hidayat nampaknya tak ada kecocokan. Kini keduanya cekcok, Hidayat merasa dibohongi oleh Siska yang akan menjanjikan 2 juta. Sementara Siska akan memberi kalau Hidayat memberikan 1 kali lagi kepada Siska. Hidayat yang kesal merasa dibohongi oleh Siska langsung saja memukul Siska dan mencekik Siska. Saat itu Siska mau melawan namun nampaknya Hidayat lebih kuat. Apalagi saat Hidayat melihat pisau, Hidayat langsung saja menghujamkannya ke Siska. Keluar banyak cairan merah, akhirnya Siska pun tak berdaya dan langsung menghembuskan napas terakhir kini tak bernyawa. Usai melakukan aksinya kepada Siska, Hidayat pun mencuri handphone Siska dan membawa senjata tajam untuk dibuang agar tak ada barang bukti. Hidayat pun langsung pulang ke rumah meski ada sedikit rasa ketakutan, namun dirinya mencoba tenang karena di rumah ada anak dan istrinya. Kini diamankan pihak kepolisian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hidayat hanya bisa meminta maaf kepada keluarga Siska dan juga kepada anak istrinya. Hidayat kini bahkan menjalani beberapa kali pengadilan dan divonis hukuman seumur hidup.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus aku kali ini, ditunggu bahasan kasus selanjutnya.